Halo rekan-rekan semuanya, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Jody Christian, dan yang kedua adalah Dustin Rexaldo Andrian Chan, dan yang terakhir adalah saudara Paulus Manurung. Kelompok kami akan membahas materi fisika 2, yaitu bab 2 tentang potensial listrik dan kapasitor. Materi yang kami bawakan kali ini kami ambil dari berbagai artikel yang bersumber dari website, yaitu kami ambil dari Wikipedia, Zenius, kami ambil juga dari Ruang Guru, terus kami ambil juga dari Frogs dan berbagai website lainnya yang memuat tentang materi potensial listrik dan kapasitor ini. Jadi kalian jika ingin menambahkan atau menambah wawasan tentang materi ini, kan bisa mencari sendiri di website yang kami sebutkan tadi, atau juga bisa mencari di berbagai website yang lainnya yang membahas tentang potensial listrik dan kapasitor. Potensial listrik adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk memindahkan unit muatan dari titik referensi ke titik tertentu di dalam lapangan tanpa menghasilkan akselerasi. Biasanya titik referensi adalah bumi atau titik tanpa batas, meskipun titik apapun dapat juga digunakan. Konsep dasar potensial listrik. Yang pertama adalah medan listrik. Potensial listrik sangat erat kaitannya dengan konsep medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik di mana muatan lain akan mengalami gaya listrik. Potensial listrik dapat dianggap sebagai ukuran energi potensial persatuan muatan dalam medan listrik ini. Yang kedua adalah muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat intrinsik dari partikel subatomik seperti elektron atau muatan negatif dan proton atau muatan positif. Interaksi antara muatan-muatan ini menciptakan medan listrik dan menghasilkan potensial listrik. Yang ketiga adalah energi potensial listrik. Ini adalah energi yang tersimpan dalam sistem muatan listrik karena posisinya dalam medan listrik. Potensial listrik adalah ukuran energi potensial listrik persatuan muatan. Yang keempat adalah konversi energi. Prinsip konversi energi berlaku dalam sistem listrik. Ketika muatan bergerak dalam medan listrik, energi potensial listrik dapat dikonversi menjadi bentuk energi lain, seperti energi kinetik atau panas. Ini adalah rumus dasar potensial listrik, di mana V sama dengan W per Q, di mana V adalah potensial listrik dalam satuan volt atau V, W adalah usaha yang dilakukan dalam satuan joule atau J, Q adalah muatan listrik dalam satuan C atau coulomb. Rumus ini menunjukkan bahwa potensial listrik adalah rasio antara usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan yang besarnya dan besarnya muatan tersebut. Satuan potensial listrik. Yang pertama adalah volt. 1 volt didefinisikan sebagai perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam sebuah konduktor ketika arus listrik 1 ampere mengalir melaluinya dan menghasilkan daya 1 watt. Secara matematis, 1 volt sama dengan 1 joule per coulomb. Contoh penggunaan. Yang pertama adalah baterai AA standar memiliki tegangan sekitar 1,5 volt. Yang kedua, jaringan listrik rumah tangga di Indonesia umumnya menggunakan daya sekitar 220 volt. Yang ketiga, petir dapat menghasilkan perbedaan potensial hingga 100 juta volt. Yang kedua, milivolt. 1 milivolt sama dengan 1000 volt. Dalam kurung, 1 milivolt sama dengan 0,001 volt. Satuan ini sering digunakan untuk mengukur potensial listrik yang sangat kecil, seperti dalam aplikasi biomedis atau elektronika presisi tinggi. Contoh penggunaannya. Yang pertama adalah sinyal EKG. Biasanya dalam kisaran beberapa milivolt. Yang kedua, sensor suhu termoelektrik dapat menghasilkan tegangan dalam orde milivolt. Yang ketiga, kilovolt. 1 kilovolt sama dengan 1000 volt. Dalam kurung, 1 kilovolt sama dengan 1000 volt. Satuan ini umumnya digunakan dalam sistem transmisi listrik tegangan tinggi dan aplikasi industri berat. Contoh penggunaan. Yang pertama adalah jaringan transmisi listrik jarak jauh dapat menggunakan tegangan hingga 765 kV. Yang kedua adalah mesin sinar X. Medis biasanya beroperasi pada tegangan 20 sampai 150 kV. Yang keempat, megavolt.
1 megavolt sama dengan 1 juta volt. Satuan ini digunakan dalam aplikasi yang melibatkan tegangan sangat tinggi, seperti penelitian fisika, partikel atau teknologi akselerator. Contoh penggunaan. Yang pertama adalah akselerator partikel besar seperti Large Hadron Collider menggunakan tegangan dalam orde megavolt. Kedua, beberapa jenis generator Van de Graaff dapat menghasilkan tegangan hingga beberapa megavolt. Yang kelima, satuan historis dan alternatif. Meskipun jarang digunakan dalam praktek modern, beberapa satuan historis dan alternatif untuk potensi listrik masih ada. Yang pertama, AV. Satuan potensi listrik dalam sistem CGS, di mana 1 AV sama dengan 10 minus 8 volt. Start volt. Satuan lain dalam sistem CGS, di mana 1 start volt sama dengan 299,8 volt. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Kapasitor merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 2 pelat konduktor yang pada umumnya adalah terbuat dari logam dan sebuah isolator diantaranya sebagai pemisah. Dalam rangkaian elektronika, kapasitor disingkat dengan huruf C. Kapasitor adalah sebuah benda yang dapat menyimpan muatan listrik. Benda ini terdiri dari 2 pelat konduktor yang dipasang berdekatan satu sama lain, tapi tidak sampai bersentuhan. Benda ini dapat menyimpan tenaga listrik dan dapat menyalurkannya kembali. Kemudian fungsi-fungsi kapasitor. Pertama adalah sebagai penyimpan muatan listrik, yaitu sebagai penyimpan muatan listrik pada rangkaian elektronika. Kemudian ada fungsi sebagai penyaring atau filter, adalah dapat menyaring bagian sinyal yang tidak diinginkan, kemudian menghapus sinyal tersebut. Kemudian fungsinya sebagai penghubung kopling. Kapasitor juga berfungsi sebagai penghubung kopling antara rangkaian elektronika satu dan lainnya. Kapasitor berperan sebagai penghubung 2 rangkaian seri yang mempunyai sinyal AC. Kapasitor pada rangkaian kemudian akan menghalangi sinyal DC memasuki rangkaian yang kedua. Kemudian fungsi kapasitor sebagai sekring. Pada rangkaian arus listrik di rumah-rumah ataupun bangunan sering terjadi gangguan berupa arus pendek atau kelebihan muatan listrik di rangkaian listrik. Kondisi arus pendek ini tentu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kebakaran pada rangkaian listrik dan merembet ke bangunan. Kemudian fungsi kapasitor sebagai power supply. Fungsi kapasitor sebagai power supply yaitu sebagai catu daya suatu rangkaian. Kemudian fungsi kapasitor sebagai penyeimbang penghantar listrik. Aliran listrik AC dari sumber PLN maupun dari sumber listrik lainnya tidak selalu stabil. Seringkali beberapa komponen pada rangkaian elektronik tidak dapat aliran listrik yang cukup. Kemudian fungsi kapasitor sebagai penstabil fluktuasi sinyal. Sinyal yang mengalir pada rangkaian listrik tidak selalu stabil dan terkadang fluktuatif. Sinyal fluktuatif banyak terjadi pada sirkuit logika switching berkecepatan tinggi. Fluktuasi arus dapat menyebabkan timbulnya noise atau sinyal gangguan. Kemudian berikut ini adalah ada simbol-simbol kapasitor yang terdiri dari fixed capacitor, non-electrolytic. Kemudian ada multiple non-electrolytic fixed capacitor with common connection. Kemudian ada fixed capacitor electrolytic. Kemudian ada multiple electrolytic capacitor with common negative connection. Kemudian ada multiple electrolytic capacitor with common positive connection. Kemudian ada ganked
capacitor dan variable capacitor. Ada trimmer capacitor, ada differential capacitor, ada split stator capacitor atau butterfly capacitor, kemudian ada tempa trimmer, dan yang terakhir ada voltage control capacitor dengan nama lain varicap diode atau varactor diode. Dan kemudian ke jenis-jenis kapasitor. Jenis kapasitor yang akan saya bahas adalah kapasitor dengan nilai tetap. Kapasitor nilai tetap atau fixed capacitor adalah kapasitor yang nilainya konstan atau tidak berubah-ubah. Berikut ini adalah jenis-jenis kapasitor yang nilainya tetap. Bisa dilihat dari tabel kecil di slide. Ada kapasitor keramik, kapasitor polyester, kapasitor kertas, dan kapasitor mika. Dan mereka memiliki simbol yang sama. Dan ada dua lagi, yaitu kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum. Dan bisa lihat di tabel, mereka mempunyai dua kapasitor tersebut mempunyai 3 jenis simbol yang bisa dipakai, tergantung dengan kapasitor yang digunakan. Dan kemudian secara detail saya akan bahas satu persatu jenis-jenis kapasitornya. Yang pertama adalah kapasitor keramik. Kapasitor keramik ada jenis kapasitor pertama ini memiliki zat dielektrik dari material titanium asid barium. Kelebihan komponen dari kapasitor ini adalah dapat digunakan pada rangkaian berfrekuensi tinggi karena tidak dibangun seperti koil. Apabila kapasitor digunakan pada frekuensi tinggi, maka sifat respons frekuensi harus dipertimbangkan. Respons frekuensi dinyatakan dalam satuan disebut quality factor. Namun jenis kapasitor keramik tidak cocok diterapkan pada rangkaian analog karena akan mengubah bentuk sinyal. Kemudian kedua, yaitu kapasitor polyester. Kapasitor polyester atau mylar menggunakan zat dielektrik berupa film polyester. Kelebihan kapasitor ini adalah karakteristik suhunya yang lebih bagus serta cocok digunakan di frekuensi tinggi. Kapasitor polyester baik dipakai untuk rangkaian berfrekuensi tinggi serta rangkaian analog. Kemudian yang ketiga, yaitu kapasitor kertas. Kapasitor kertas adalah kapasitor yang terbuat dari lapisan tipis aluminium yang dibungkus oleh lapisan kertas tisu. Lapisan tipis lilin diletakkan di atas agar kelembapan kertas menghilang. Pada jenis kapasitor kertas metallocene, lapisan tipis aluminium diganti dengan lapisan logam untuk elektrodanya. Dan kapasitor kertas memiliki kapasitansi antara 0,01 mikrofarad hingga 0,2 mikrofarad. Sementara tegangan maksimumnya bisa mencapai 100 volt. Kemudian yang keempat yaitu kapasitor mika. Kapasitor mika menggunakan zat dielektrik berupa mika. Kapasitor mika memiliki kelebihan berupa karakteristik frekuensi yang bagus sehingga dimanfaatkan pada rangkaian resonans. Tingkat kestabilan kapasitor mika cukup tinggi karena koefisien temperaturnya yang kecil. Harga kapasitor ini juga relatif mahal. Kemudian yang kelima, yaitu kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit menggunakan material dielektrik dari bahan metal oksida. Sementara bagian elektroda pada kapasitor elektrolit
dibuat dari material aluminium dengan membran oksida tipis. Kapasitor elektrolit memiliki pola tanda plus dan minus pada bodi kapasitornya. Dan yang keenam, yaitu kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum adalah jenis kapasitor tetap yang elektrodanya terbuat dari material tantalum. Pada kapasitor tantalum, polaritas bisa diketahui dengan cara mencari tanda positif pada kapasitor yang menunjukkan bahwa pin di bawah tanda plus positif adalah polaritas positif. Dan pemasangan kapasitor tantalum tidak boleh terbalik. Kelebihan kapasitor tantalum dibandingkan kapasitor dari material seperti aluminium adalah memiliki temperatur dan frekuensi yang lebih baik daripada aluminium. Jenis-jenis kapasitor. Kapasitor variabel. Kapasitor variabel adalah jenis kapasitor dengan nilai kapasitansi tidak tetap terhadap bisa diubah-ubah berdasarkan keinginan penggunaannya. Jenis kapasitor ini lebih fleksibel dibandingkan kapasitor tetap dan umumnya digunakan untuk perangkat elektronik tertentu. Berikut jenis-jenis kapasitor variabel di pasaran. 1. Fargo variabel atau kondensator. Fargo variabel kondensator yang terbuat dari logam dengan ukuran yang lebih besar daripada umumnya digunakan untuk memilih gelombang frekuensi pada rangkaian radio atau digabungkan dengan spool antena dan spool osilator. Nilai kapasitansi Fargo berkisar antara 100 pf sampai 500 pf. 2. Trimmer. Trimmer adalah jenis kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk dapat memutar poros pengaturannya. Trimmer terdiri dari dua plat logam yang dipisahkan oleh selembar mika dan juga terdapat sebuah skru yang mengatur jarak kedua pelat logam tersebut sehingga nanti diedit suara motornya. 2. Trimmer. Trimmer adalah jenis kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk dapat memutar poros pengaturannya. Trimmer terdiri dari dua pelat logam yang dipisahkan oleh selembar mika dan juga terdapat sebuah skru yang mengatur jarak kedua pelat logam tersebut sehingga nilai kapasitansinya menjadi berubah. Trimmer dalam rangkaian elektronika berfungsi untuk menetapkan pemilihan gelombang frekuensi atau fine tune. Nilai kapasitansi trimmer hanya maksimal sampai 100 pf. Kapasitansi kapasitor adalah kemampuan kapasitor untuk menyampai kapasitansi kapasitor adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan sejumlah muatan listrik pada benda potensial tertentu. Berdasarkan hasil pencobaan yang dilakukan, Coulomb menyatakan bahwa sebuah Coulomb sama dengan 6,25 kali 1018 elektron. Lalu Michael Faraday menyatakan bahwa sebuah kapasitor akan memiliki nilai kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat menampung muatan elektron. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, Coulomb menyatakan bahwa 1 Coulomb sama dengan 6,25 kali 1008 Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, Coulomb menyatakan bahwa 1 Coulomb sama dengan 6,2 Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, Coulomb menyatakan bahwa 1 Coulomb sama dengan 6,25 kali 1018 elektron. Lalu Michael Faraday menyatakan bahwa sebuah kapasitor akan memiliki nilai kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat menampung muatan elektron sebesar 1 Coulomb. Berdasarkan pernyataan di atas, besar nilai kapasitansi sebuah kapasitor atau C
dapat dihitung menggunakan rumus perbandingan tetap antara muatan Q yang disimpan dalam kapasitor dengan beda potensial atau V di antara kedua ujung disimpan dalam kapasitor dengan beda potensial atau V di antara kedua ujung konduktornya, atau dapat dirumuskan dengan persamaan berikut ini. C sama dengan Q per V, di mana Q muatan elektron atau coulomb, C nilai kapasitansi atau farad, V besar tegangan atau volt. Berdasarkan persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai kapasitansi kapasitor adalah besarnya muatan listrik dalam kapasitor dibagi dengan beda potensial di kedua ujung kapasitor. Sedangkan besar nilai kapasitansi kapasitor dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti bahan elektrik. Sedangkan besar nilai kapasitansi kapasitor dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti bahan elektrik, kapasitor, atau material pemisah atau insulator, bentuk dan ukuran kedua kepingnya, di mana ada rumus kapasitor paralel dalam tabel susunan rangkaian kapasitor, susunan seri atau susunan paralel. 1. Rumusan kapasitor paralel. Pada rangkaian paralel tidak terjadi pembagian tegangan atau muatan listrik. C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 dan titik tambah Cn. 2. Rumus kapasitor seri. Pada rangkaian seri, muatan listrik mengalami pembagian di setiap titiknya dari sumber tegangan. 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 C per 3 tambah 1 per Cn. 3. Rumus kapasitor seri dan paralel. Pada kapasitor seri dan paralel, maka rumus rangkaian seri dan paralel di atas arus dikombinasikan menjadi C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 C per 2 tambah 1 C per 3 tambah 1 per Cn. Cara kerja kapasitor. Saat kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan baik, itu sumber tegangan DC atau AC, maka kepingan atau piringannya akan terisi oleh elektron. Apabila elektron saling berpisah dari satu buah plat ke plat yang lainnya, menyebabkan muatan elektron ada di antara kedua kepingan. Muatan positif terkumpul di salah satu elektroda, sementara muatan negatif berkumpul di ujung metail. Muatan positif terkumpul di salah satu elektroda, sementara muatan negatif berkumpul di ujung metal lainnya. Muatan negatif dan muatan positif tidak bisa saling mengalir ke kaki elektroda lainnya karena dipisahkan oleh zat elektrik yang bersifat non-konduktif. Muatan timbul karena muatan positif plat kehilangan elektron, sementara muatan negatif pada plat muncul karena mendapatkan elektron. Muatan elektrik terhadap tersimpan ketika tidak ada konduksi yang terjadi ujung-ujung kaki. Muatan timbul karena muatan positif plat kehilangan elektron, sementara muatan negatif pada plat muncul karena mendapatkan elektron. Muatan elektrik tersimpan ketika tidak ada konduksi yang terjadi di ujung-ujung. Muatan timbul karena muatan positif plat kehilangan elektron, sementara muatan negatif pada plat muncul karena mendapatkan elektron. Muatan elektrik tetap tersimpan ketika tidak ada konduksi yang terjadi di ujung-ujung kaki metalnya atau elektroda. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Tersampainya materi kami. Kalau ada yang salah atau yang kurang, mohon maaf. Terima kasih.